Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini akan segera berlalu. Tetapi pandemi COVID-19 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berlalu. Oleh karena itu, arahkanlah hati kepada Allah yang kasih setianya tetap berlaku. Dengarkanlah dan tanggapilah secara positif panggilannya kepada kita yang berasal dari debu. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Om Rey, mengapa pada hari Rabu ini diselenggarakan kebaktian ya? Begini Joshua, karena hari ini kita memasuki masa Prapaskah. Kebaktian Rabu Abu merupakan awal dari rangkaian masa Raya Paskah yang berlangsung sampai Pentakosta. Seperti itu Om. Jadi, mengapa simbol yang dipakai itu adalah abu? Oh begini, masa Prapaskah merupakan masa pertobatan. Sehingga kita memakai abu sebagai simbol penyesalan, kefanaan, dan pertobatan. Kita semua berasal dari debu dan akan menjadi debu. Agar jangan ku sesat.
Bila Tuhanku membimbingku di melambung tenteram. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu yang berkenan untuk menyapa kami melalui pemberitaan firman Tuhan. Tolonglah kami, ya Roh Kudus, agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dan sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan ini, termasuk di tengah-tengah maraknya ibadah dan kesalehan yang palsu. Kami dimampukan untuk melakukan ibadah dan kesalehan yang sejati. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 6 ayat pertama sampai dengan 6, dilanjutkan pada ayat 16 sampai dengan 21. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan ini ada yang asli, ada pula yang palsu. Salah satu contohnya yaitu ini kumis yang palsu dan ini kumis yang asli. Kepalsuan di dalam kehidupan ini ternyata juga ada di dalam bidang kehidupan yang dipersepsikan banyak orang sebagai wilayah yang penuh, bahkan berlimpah-limpah kebaikan, yaitu bidang keagamaan. Beberapa hari yang lalu di dalam sebuah grup WA, seorang teman mengirimkan sebuah tayangan singkat tentang siapakah preman yang paling ditakuti pada masa kini dalam konteks Indonesia. Ternyata bukan yang berbadan kekar atau yang mempunyai sejumlah tato dengan muka yang sangar. Namun justru yang ditakuti yaitu preman yang berpenampilan sebagai rohaniwan. Itulah yang efektif untuk meresahkan masyarakat Indonesia pada saat ini. Seolah-olah rohaniwan, tetapi sejatinya adalah preman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu yang lalu Tuhan Yesus memberikan koreksi atas kehidupan keagamaan orang-orang Yahudi, secara khusus berkaitan dengan sedekah, doa, dan puasa. Sedekah merupakan hal yang baik, sarana untuk peduli kepada sesama. Iman kepada Allah yang tidak kelihatan perlu dinyatakan dengan tindakan konkret, yaitu menolong sesama yang kelihatan, mengasihi manusia di sekitar kita. Sedekah yang benar merupakan ungkapan syukur atas berkat Tuhan. Orang yang melakukan sedekah menyadari bahwa inilah berkat dari Tuhan yang tidak dibendung untuk diri sendiri, tetapi disalurkan untuk sesama yang membutuhkan pertolongan. Namun, yang terjadi pada saat itu adalah kesalehan palsu dalam melakukan sedekah. Marak terjadi, sedekah dilaksanakan supaya orang yang bersedekah mendapatkan pujian dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Tuhan Yesus mengajarkan kesalehan sejati dalam bersedekah demikian. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara-saudara, doa merupakan sarana agar manusia bisa berkomunikasi dengan Allah. Melalui doa, manusia dapat semakin akrab dengan Allah.
doa yang benar, yaitu doa yang ditujukan kepada Allah. Namun yang terjadi pada saat itu ialah kesalehan palsu dalam berdoa. Marak terjadi. Doa dilaksanakan sebagai pameran kesalehan, supaya orang yang berdoa mendapatkan pujian dari orang-orang di sekitarnya. Agama Yahudi mengajak pemeluknya untuk berdoa pada jam-jam tertentu setiap hari. Ketika tiba waktu berdoa, maka orang-orang gemar mengucapkan doa mereka dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat, di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Tuhan Yesus mengajarkan kesalehan sejati dalam berdoa demikian. Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara-saudara, binatang punya nafsu, manusia juga punya nafsu. Manusia yang berkualitas baik adalah manusia yang bisa mengendalikan nafsu, bukan dikendalikan oleh hawa nafsu. Salah satu sarana yang bisa dipakai oleh manusia agar bisa mengendalikan nafsu ialah dengan berpuasa. Agama Yahudi mengajarkan bahwa pada waktu-waktu khusus umat diajak untuk berpuasa. Namun marak terjadi pada saat itu. Puasa dilakukan untuk pamer kesalehan. Yang berpuasa sengaja mengubah air mukanya sedemikian sehingga orang-orang di sekitarnya melihat bahwa ia sedang berpuasa. Tuhan Yesus mengajarkan kesalehan sejati dalam berpuasa demikian. Apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia bisa tertipu oleh yang palsu karena manusia terpancang kepada kemasan, bungkus yang nampak dari luar. Sedangkan Tuhan sanggup melihat isi hati kita. Tuhan mengetahui motivasi kita, tujuan kita dalam bertindak, termasuk ketika kita bersedekah, berdoa, dan berpuasa. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan kesalehan sejati, termasuk dengan berdoa, berpuasa, dan bersedekah. Bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia, tetapi karena Tuhan sudah lebih dulu dan senantiasa mengasihi kita yang fana
dan berdosa ini. Saudara-saudara, kita ini berasal dari debu dan akan menjadi debu. Namun oleh karena kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mendapatkan keselamatan. Sehingga kita perlu mengucap syukur atas kasih Allah itu dengan menyatakan kesalehan yang sejati, termasuk melalui doa, puasa, dan kepedulian terhadap sesama. Amin. Kita ini berasal dari debu dan akan menjadi debu. Namun karena kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui pertolongan Roh Kudus, kita menerima anugerah keselamatan dari Allah. Marilah kita menyatakan pengakuan iman dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sebagai bagian dari Indonesia, kami berdoa bagi setiap upaya dalam menanggulangi pandemi COVID-19 beserta dampak negatifnya. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang saat ini menjadi penyintas karena berbagai bencana, baik itu gunung meletus, gempa bumi, banjir, maupun tanah longsor. Kami percaya Tuhan menyertai bangsa dan negara Indonesia. Sebagai bagian dari gereja Tuhan, kami berdoa bagi gerejamu dimanapun Tuhan mengutus. Di tengah-tengah maraknya kesalehan palsu, gerejamu setia bersaksi dengan melakukan kesalehan yang sejati. Kami juga berdoa
bagi setiap orang yang saat ini sedang sakit. Kami percaya Tuhan menyertai mereka. Tuhan hadir untuk memberikan yang terbaik. Kami berdoa bagi setiap orang dengan persoalan masing-masing. Kami percaya Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan dan membiarkan kami. Inilah doa kami Tuhan. Dengarkanlah dan kabulkanlah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan. Hauskan titik embun, sabda penuh ampun. Tak layak aku tengadah menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Ampun 1000 ampun, hapuskan dosa-dosaku. Segunung sesal ini ku unjuk padamu. Tak layak aku tengadah menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, abu adalah simbol kefanaan kita sebagai manusia. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan Allah menciptakan manusia dari debu tanah. Manusia yang berasal dari debu akan kembali menjadi debu. Pengolesan abu di dahi masing-masing mengingatkan kita sekalian bahwa diri kita adalah manusia yang fana. Tanpa kasih dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kita tidak mungkin hidup berkenan kepadanya. Abu juga dipakai sebagai simbol pertobatan. Alkitab memberitakan bahwa pihak yang menyatakan penyesalan dan pertobatannya di hadapan Allah, baik secara individual maupun komunal, menaburkan abu pada tubuhnya masing-masing. Marilah kita menyatakan penyesalan dan pertobatan di hadapan Allah dengan mengoleskan abu di dahi kita masing-masing.
Ingatlah bahwa engkau adalah debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ingatlah bahwa engkau adalah debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ingatlah bahwa engkau adalah debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ingatlah bahwa engkau adalah debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ingatlah bahwa engkau adalah debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudara-saudara, beribadahlah kepada Allah bukan karena ketakutanmu kepada neraka. Berdoa, berpuasa, dan pedulilah kepada sesama, bukan karena pamrihmu terhadap surga. Kapanpun dan dimanapun engkau berada, beribadahlah kepada Allah sebagai wujud syukurmu atas kasih setianya. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada relasi
juga panggilan persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Aku debu, engkau debu, mereka debu, kita semua debu, hanya Allah yang kekal. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Allah dan jadilah saksi Kristus dengan menyatakan kesalehan sejati di dalam kehidupan ini. Syukur kepada Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.